Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu bagi para pembudidaya ikan lele. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin sedikit berbagi, sedikit sharing, terutama untuk Anda yang ingin memulai budidaya ikan lele. Teknik atau apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang perlu diperhatikan untuk memulai budidaya ikan lele, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Baiklah, bagi para pemula yang ingin memulai budidaya ikan lele, kita sharing, kita bagi pengalaman agar dalam berbudidaya ikan lele kita bisa meraih kesuksesan. Yang pertama yang perlu diperhatikan untuk bagi para pemula yang ingin memulai budidaya ikan lele adalah modal. Untuk modal beternak ikan lele harus benar-benar kita siapkan agar budidaya kita tidak berhenti di tengah jalan dan kita mampu membudidaya ikan kita sampai panen. Hal yang perlu diperhatikan untuk yang kedua bagi para pemula, bagi para pembudidaya yang baru ingin mulai untuk budidaya ikan lele, yaitu seberapa besar, seberapa banyak kita tahu tentang lele. Agar kita lebih banyak tahu tentang kehidupan lele, budidaya ikan lele, kita harus sering-sering bermain ke tempat teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita yang di situ sudah lama menggeluti budidaya ikan lele. Kita sering bertanya, kita sering sharing, kita sering mencari tahu bagaimana sih dalam berbudidaya ikan lele. Nah, dari mereka kita serap ilmunya, dari mereka kita bisa tahu seberapa jauh, seberapa sulitnya untuk memulai budidaya ikan lele. Atau kita juga bisa buka-buka YouTube, buka-buka internet seperti dalam perjumpaan kita di YouTube ini. Nah, kita sharing, kita bagi ilmu, barangkali ada manfaat kita ambil, kita manfaatkan untuk budidaya kita. Hal yang ketiga yang perlu diperhatikan yaitu dalam pemilihan bibit lele, teman-teman. Kita harus benar-benar memilih bibit lele yang baik. Apalagi kalau kita bisa tahu terahnya, kita tahu silsilah induknya, itu lebih bagus lagi, lebih baik. Dalam membeli bibit lele jangan asal membeli bibit, teman-teman. Kita harus memilih bibit yang baik, yang sehat, karena ini akan mempengaruhi perkembangan kehidupan ikan lele kita nantinya, teman-teman. Jadi dalam memilih bibit lele itu kita bisa memilih bibit sangguriang, mutiara, masamu atau yang lainnya, terserah kita, asalkan bibit itu sehat-sehat. Hal keempat yang perlu diperhatikan agar budidaya kita bisa sukses yaitu tentang pakan. Untuk pakan ikan lele, teman-teman, kalau kita memakai pakan full pellet, itu kita pakai pelletnya itu yang proteinnya itu minimal 30%. Jadi jangan memakai protein yang di bawah 30%. Menurut pengalaman saya, kalau kita memakai protein yang di bawah 30%, lambat, pertumbuhannya lambat dan hasilnya tidak memuaskan. Tapi kalau kita memakai yang minimal 30%, ada yang 31, ada yang 32, ada yang 33, teman-teman, tergantung merek, itu beda-beda. Tapi minimal paling tidak yang 30%, itu perkembangan ikan lele bisa cepat dan hasilnya pun bagus.
selama ini hasilnya pun memuaskan, tapi juga harus dengan pengelolaan yang baik, pengelolaan pakan yang baik. Bagaimana pengelolaannya? Nah, itu ada video-video kita yang lain, nanti kita sharing bagaimana sih untuk mengelola pakan yang baik dan yang perlu diperhatikan untuk yang kelima teman-teman, yaitu air. Kita harus benar-benar siap dengan air, karena kehidupan lele itu ada di air teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita perlu banyak main ke tempat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah berbudidaya ikan lele. Kita sharing teman-teman, kita bertanya untuk pengelolaan air yang bagus itu seperti apa, karena perkembangan ikan lele itu selain dari bibit pakan, itu air ini sangat menentukan teman-teman. Tidaknya sehat tidaknya dalam budidaya ikan lele itu air itu juga sebagai penentu teman-teman. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi untuk yang keenam teman-teman, kalau kita sudah memulai budidaya ikan lele, kita harus tahu pangsa pasarnya, kita harus tahu kemana nanti ikan lele ini akan kita jual, kemana arah budidaya ikan lele kita ini. Nah, itu kita harus tahu dulu teman-teman. Jadi jangan asal memelihara. Nanti kalau teman-teman asal memelihara, apalagi kalau dalam pemeliharaannya banyak, terus nggak tahu mau dijual kemana, payah teman-teman, susah. Jadi paling tidak kita harus tahu, kita harus mencari kemana kita harus menjual ikan lele kita nantinya kalau sudah panen. Untuk kita di Kang Heri Farm, kita sudah punya beberapa tengkulak yang siap untuk mengambil ikan kita saat kita panen. Jadi mereka bergiliran bergantian untuk menjadwalkan ikan kita saat panen. Seperti yang saya bilang tadi, kita perlu main, kita nggak usah sungkan, nggak usah takut, nggak usah malu. Kita main ke tempat teman saudara, dimana kita tahu ada yang memelihara ikan lele, ada yang budidaya ikan lele, kita main, kita tanya, kita sharing, kita tanya kemana mereka menjual. Kalau perlu kita ikut dulu, kita numpang dulu kemana mereka jual. Setelah itu nanti pengalaman demi pengalaman itu akan meningkatkan kualitas kita dalam berbudidaya ikan lele. Untuk itu tetap semangat, tidak usah takut gagal. Jadi mari kita berusaha bersama-sama, kita sharing bersama-sama supaya usaha budidaya ikan lele kita tetap sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.